Tanaman krokot memang adalah tanaman yang cepat jelek. Masa tumbuhnya cuma sebentar, masa indahnya cuma sebentar. Jadi dia harus sering-sering kita replant. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu harus di replant, ditanam kembali. Karena kalau dibiarkan ini jadi tua dan tidak secantik waktu dia masih muda. Kalau stek krokot ditanam di tanah, biasanya kan agak lama prosesnya. Dia layu dulu, kemudian tumbuh akarnya juga agak lama. Ini hari ketiga setelah tanggal 16 kemarin batangnya dimasukkan dalam air dan akarnya sudah banyak sekali. Baru saya perhatikan airnya sudah mulai berkurang, kemudian akarnya banyak. Hari ketiga ya, ini masih segar. Warnanya saja yang terlihat agak suram karena tidak terkena sinar matahari. Jadi dengan cara ini ternyata sangat efektif. Hanya 3 hari tumbuh akar, akarnya banyak lagi. Ini harus ganti air, tambah air. Banyak sekali akarnya. Kalau akarnya sudah sebanyak ini ditanam di tanah, bisa cepat tumbuh, lebih cepat segar. Artinya krokot ini walaupun tidak di stek pendek, di stek sudah setinggi ini, kemudian ditanam, dia cepat besarnya seperti ini juga, tidak gugur daun lagi. Ternyata bayam merah juga bisa ditanam dengan cara pakai air hidroponik ya. Tadinya ini hampir saya buang karena saya pikir layu dan tidak ada tumbuh akar. Ini masih ada beberapa yang layu. Tapi setelah bersabar beberapa hari, ternyata akarnya banyak sekali yang tumbuh. Kemudian daunnya segar. Jadi saya akan coba dulu memperbanyak bunga bayam merah ini dengan bukan dengan tanah tapi dengan air. Nah, ini sudah saya pindahkan dari gelas, pindahkan ke tanah, ke pot yang berisi tanah. Terkena sinar matahari dari kemarin, sangat panas, tapi tidak layu karena akarnya sudah banyak, sudah kuat posisinya. Krokot merah tuh makin terkena sinar matahari makin cantik warnanya. Dia berbunga walaupun di dalam air dan akarnya sudah banyak sekali. Nah, kalau yang ini mungkin karena potnya terlalu kecil dan isinya banyak. Nih, potnya kecil sekali dibandingkan dengan yang ini. Ini potnya agak besar, isinya tidak terlalu banyak. Nah, ini potnya kecil sekali, isinya banyak sekali. Akibatnya yang lebih sering berbunga adalah yang ini. Dari sini saya belajar bahwa tanaman itu juga perlu ruang gerak. Kalau seperti ini mereka ibarat manusia ya, mungkin mereka rasanya sumpek begitu. Rumahnya kecil, orangnya banyak. Jadi ini juga akarnya masih sedikit kayaknya. Padahal antara ini dengan ini kan bersamaan. Ini akarnya sudah banyak. Keren ya Blue Eyes ini, meskipun di dalam air dan tidak terkena sinar matahari berapa hari ini karena hujan terus, tidak ada cahaya matahari, tapi tetap banyak bunganya. Ini stek baby Blue Eyes yang saya tanam sebulan lalu. Sebagian mati, sebagian hidup. Nampaknya memang lebih cepat dengan cara diperbanyak dengan air dibanding dengan pakai tanah. Prosesnya lebih lama pakai tanah. Nah, kalau yang ini sudah seminggu saya tanam stek batangnya Blue Eyes. Kita coba cek akar. Ternyata akarnya belum tumbuh. Akarnya belum ada yang tumbuh. Ini karena airnya tidak saya perhatikan. Tanaman ini saya acuhkan beberapa hari, bahkan hampir seminggu. Daun busuknya ini membuat daun yang terkena air itu busuk dan membuat batangnya juga hampir busuk. Ini baru saya bikin lagi Blue Eyes, gelasnya kebesaran ya, kemarin buru-buru sih. Ini yang harus diwaspadai kalau daunnya busuk, terkena air. Salah sih, ini terlalu besar. Terus saya pakai yang agak kecil, atau kalau enggak ya ini harus dibuang-buang dulu. Karena ini gelasnya kebesaran, jadi kita harus rajin mengganti airnya dan membuang daun busuknya, biar nanti pertumbuhannya tidak terganggu seperti yang kemarin.
Ini sudah berapa hari niat mau ditanam di polybag, tidak sempat. Hari ini mau bersihkan dulu. Lihat nih, akarnya sudah banyak sekali, sudah berlumut pula. Tanaman ini juga lebih cepat dengan air dibanding tanah, karena saya ada perbandingan. Di taman saya yang satu itu saya langsung tanam di pot, belum keluar, terlalu banyak akarnya keluar dibanding yang ini. Yang ini sudah banyak sekali akarnya. Ini kelamaan ya, kelamaan, jangan diikuti, kelamaan ditindaklanjuti. Harusnya dari kemarin-kemarin, atau kalau enggak rajin-rajin dibersihkan airnya. Sudah bersih dan sudah siap untuk ditanam. Ini harusnya dari kemarin-kemarin, hanya karena males aja ini. Aduh, akarnya sudah panjang seperti ini. Nah, ini yang sempat saya tanam cepat. Waktu itu akarnya sudah mulai panjang dan saya tanam cepat. Langsung saat itu juga langsung terkena sinar matahari, nggak apa-apa. Malah langsung bagus warnanya. Tadinya kan seperti ini karena tidak terkena sinar matahari. Nah, ini. Jadi ginilah cara cepat untuk menanam krokot. Kalau misalnya belum punya tanah, kalaupun sudah punya tanahnya sudah ada juga, lo masih lebih cepat dengan cara seperti ini.